Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Tabi pun. Kita masuk di ini, materi tentang alternatif penyelesaian sengketa. Ini Anda bikin tugasnya soal ini ya, soal membuat artikel yang berkenaan tentang ADR, Alternative Dispute Resolution dalam bisnis, yang serius nulisnya. Jadi kita bisa distribusikan ke jurnal-jurnal yang ada di Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, atau jika dimungkinkan ke jurnal internasional gitu. Oke. Itu tugas Anda. Jadi kalau yang lain itu nggak ada masalah dengan kata lain bahwa UTS, UAS itu udah kelaziman lah. Kalau yang berbobot untuk ini yang level S1 pun kita belajar ini alternatif dispute resolution, tingkatkan kapasitas tapi anak S2 gitu, magister ilmu hukum. Baiklah, kita masuk ke pranata penyelesaian sengketa alternatif. Pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi kalau secara ilmu dasar dalam penyelesaian sengketa ada dua, yaitu yang pertama adalah litigasi atau seringkali disebut melalui hukum acara peradilan. Yang kedua adalah non-litigasi. Nah, ini yang non-litigasi. Alternatif Dispute Resolution atau ADR, yang penyelesaian sengketa alternatif itu dinyatakan alternatif karena dia menyelesaikan sengketa itu di luar pengadilan yang didasarkan oleh kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian. Oleh karenanya, ini adalah perbuatan-perbuatan hukum keperdataan. Itu bukan perbuatan-perbuatan hukum pidana. Oke, jadi kalau ilmu dasar Anda di pengantar ilmu hitam itu, pengantar ilmu hukum itu, Anda tidak kuat soal hukum publik dan hukum privat, maka Anda akan hantam kromo aja, tumbur-tumbur aja itu. Oke, seperti itu. Jadi ini hanya diperkenankan untuk sengketa-sengketa keperdataan. Sengketa-sengketa pidana yang diatur oleh hukum publik bukan hukum publik dalam konteks hukum adat ya. Hukum adat tidak membedakan antara hukum publik, hukum privat, hukum hukum bisnis atau non bisnis gitu. Oke. Kesepakatan itu ada dituangkan dalam perjanjian. Jadi jangan Anda kan hutang dengan saya. Begitu. 100 juta itu Jeffy Hardy harus bayar tanggal 25 dalam perjanjiannya gitu. Cair, Pak. Hanya ya, saya atasi di dalam menuntut ke muka pengadilan. Salah satunya adalah sita jaminan ini, atau sita gitu, memohon kepada agar ini sita eksekutif Hardy Sofyan, pengadilan sebelum sampai di sini cara yang lain hukum gitu, membentuk konsultasi dulu, musyawarah dulu, terusnya. Kalau kita sudah mau menyelesaikan sengketa ini, maka kita bikin perjanjian. Makanya ada perjanjian pokok, perjanjian penyelesaian sengketa, perjanjian sengketa bisa diatur setelah itu.
Jadi bisa dibuat sengketa itu belum terjadi, sengketa itu terjadi. Nah, tidak ada perjanjian penyelesaian sengketanya, penyelesaian sengketanya. Oh ya, tapi masuk ke pengadilan itu tidak menggunakan hukum acara. Di Indonesia itu ada kamar mediasi, gedung mod court yang akan hukum itu betul-betul jadi. Pada waktu itu adalah lebih banyak, tetap kamar pengadilan seperti itu. Oke. Nah ini itu yang jadi buat perjanjiannya dulu, karena nggak boleh lagi kalau kita sudah berjanji, saya sudah berjanji dengan JP Hardy Sofyan menyelesaikan di mediasi, lalu mediasi sudah memutuskan, karena saya tidak puas, saya ke pengadilan. Itu, oke? Karena apa? Karena sifat dari alternatif dispute resolution itu adalah final and binding. Final and binding ini orang bule itu lebih jantan, lebih gentleman, gitu. Tapi final and bindingnya Indonesia itu banci, gitu. Arbitrase dinyatakan final and binding, tetapi ada kemungkinan untuk melanjutkan kasasi, gitu. Ini alternatif penyelesaian sengketa bersifat suka salah satu pihak. Awalnya adalah hubungan kalau materi, makanya pengantar ilmu hukum Anda sesat dalam belantara hukum ini. Seperti itu, karena semua berawal dari sana, gitu. Jadi itu mengangkut wajib pengenai Pak. Kenapa kamu tarik-tariknya trayeknya mau itu? Harus si pihak. Apa makna itu disetujui dalam sebuah perjanjian? Pihak yang membuatnya, bukan pihak lain yang tidak membuat ikut di dalam perjanjian tersebut. Walau demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian, alternatif penyelesaian sengketa, kesepakatan telah dicapai oleh para pihak untuk misalnya melalui forum di luar pengadilan harus ditaati oleh para pihak karena dia perjanjian. Jadi nggak boleh perjanjian itu ditarik secara sepihak. Ini 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu. Saya sudah menikah dengan istri saya. Lalu saya bilang, saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu. 1000 kali saya bilang cerai, tidak cerai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Beda dalam hukum Islam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian itu tidak boleh ditarik secara sepihak. Karena apa? Karena berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Seperti itu. Jadi tidak boleh penyelesaian sengketa yang sudah terjadi diselesaikan melalui alternatif dispute resolution ini ditarik oleh pihak yang lain untuk dibawa ke pengadilan. Pengadilan seyogyanya pengadilan itu, itu menolak, gitu. Tapi kan orang Indonesia enggak, gitu. Oh ini ada novum, oh ini ada itu, oh ini ada ini, gitu. Undang-undang yang mengaturnya kan tidak punya. Sengketa bersifat sebenarnya telah ditentukan oleh hukum dan kaidah hukum. Jadi kamar-kamar mediasi itu ada sofa, ada meja lu, gitu. Alat abut, gitu. Subjek hukum karenanya mereka sebagai mediator, saya sebut saja dulu mediator, walaupun dia belum saya tentukan ya, alternatif dispute resolution ini, seperti itu. Jadi kita bawa golok, gitu. Dia sangar, teori Lombroso, gitu-nya, walaupun mediator, dulu dalam bumi jadi mediator. Kamu ini mas, jadi dia hanya nyopati joki dah mediator, gitu. Peranan juga api itu adalah Novatoli itu adalah pembeli. Jangannya dibilangin ilmu dasar filsafat ilmu itu mengatakan tidak diperuntukkan agama dan ilmu pengetahuan ini untuk orang tidak berakal. Jadi kalau memang dia 25 juta, apa benar ada mobil Innova tahun 2010 harganya 25 juta? Kalau bannya 4 nggak ada, boleh jadi 25 juta.
ban-bannya 4 masih ada, masih jalan bagus gitu, masih mulus begitu. Nah, pihak ketiga ini, pihak pembeli seperti ini di situ, ternyata mobil itu hasil curi gitu. Maka dilakukan. Saya tidak tahu, ini saya tahu memang saya memiliki KB asli atau tidak. Lalu bagaimana cara maka Anda akan bersama-sama. Si pemilik mobil membawa itu kemampuan apa ketika gitu, dengan apa itu, dengan debt collector. Serahkan debt collector kepada debt collector yang memiliki ilmu negosiator gitu. Yang saya katakan, kalau tidak maka dua-duanya akan menjadi buas gitu. Dua-duanya akan menerapkan sistem homo homini lupus yang maunya ekonomi itu. Serigala yang satu itu, manusia yang satu itu serigala bagi manusia yang lain dalam sistem perekonomian apabila tidak dikasih tahu oleh sang negosiator, dalam hal ini debt collector. Debt collector itu kan bekerja atas dasar apa, surat kuasa. Kuasanya itu menagih, bukan kuasanya menarik. Karena kuasa menarik itu diganjel, ditahan sama pasal 1977 KUH Perdata. Siapa saja yang menguasai sebuah benda bergerak, maka dia dianggap sebagai pemiliknya. Kan nggak mungkin debt collector itu nagih bawa BPKB. Nggak mungkin. STNK-nya kan ada di pemilik motor. Nah, debt collector yang memiliki ilmu negosiator, maka dia tidak hanya mementingkan. Oleh karena dia yang diberikan oleh saya izin ADR pulang ke rumah Bapak untuk izin kepada keluarga. Siapa COVID kehubungan, ya Bu, saya ditatu dia nih. Mana pala dokter gigi duri mengganti gigi, maka hiduplah dokter. Dia hidup dari mulutnya. Akal dan nurani ini apa? Gini cara kalian itu. Tapi kalau caranya buku alternatif penyelesaian sengketa, wah, penyelesaian sengketanya Prof. Kadir kamu nggak pegang, udah. Udah udah semester 2 ya. Hukum perdata, mau terbang udah nggak mikirkan sayap lagi, bangkat. Di undang-undang arbitrase dikatakan para sengketa yang timbul di antara harus di peradilan bersengketa gitu, okay? 14 hari ini biar jangan yang menjadi batas. Filosofi 14 hari itu bukanlah filosofi pada hukum. Jadi kalau 14 masa perdamaian itu habis, tidak gitu, okay? Masa 14 hari ini adalah masa waktu penyelesaian sengketa paling lama 14 agar cepatlah. Semakin sengketa itu diselesaikan dengan cepat, maka itu semakin baik daripada dia berubah-berubah terus. Itu makanya filsafatnya ngajarin satu-satunya yang tidak itu cuma iblis, setan, belis berubah. Tapi itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Besok lebih baik dari hari ini, yang merugi dengan belis. Itu sama penguknya meleleh. Anak ini dulu, anak ini tidak berubah. Itu sampai akhirnya guru SMA teknik Profesor, dia sudah mau pensiun, baru itu kayak itu saya salah. Nasib apa itu dalam bentuk pun seorang mediator dan bukan ahli yang dalam suatu kita negosiasi ada bersifat dari negosiasi ada dengan sifat kompromistis ditunjuk mediator. Jadi ada pihak mediator. Pihak mediatornya siapa? Berahimin. Pihak mediatornya siapa? Desi Maliati. Seperti itu. Beda ya. Beda dia dengan arbitrase. Arbitrase berbeda. Kalau arbitrase ditentukan itu, antara wakil pihak A dengan wakil pihak B, lalu ditunjuk pihak yang netral. Arbiter namanya itu. Mediasi mengandung unsur-unsur. Kenapa mediasi lebih panjang saya menjelaskan dibandingkan dengan negosiasi dan perdamaian tadi? Karena ini menjadi lembaga resmi
Bahkan Indonesia mencontoh langsung ke Jepang. Jadi pengadilan-pengadilan di Indonesia berangkat secara perwakilan melihat apa itu melakukan pencakokan terhadap ilmu mediasi, terhadap sistem mediasi yang ada di Jepang. Dan ketika Jepang itu melakukan pembinaan terhadap sistem peradilan Indonesia, gitu, melalui mediasinya, ketika mediasi itu sudah jadi, undang-undang tentang mediasi itu sudah jadi, yang apa itu? Kerancuannya di mana? No, kata final di tingkat kedua dan ketiga nggak perlu mediasi. Ya namanya orang misihan ini nggak bisa selesai di PT. Mudah-mudahan bisa selesai di MA. Kenapa kata mudah-mudah Indonesia? Karena dominan adalah orang sistem ini. Akibatnya untung yang diinjak itu kaki bukan tangan. Untung yang diinjak itu pipi. Oke. Ya. Medical undingan di dalam mediator yang apa itu jangan dimasukkan dalam mediator. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaiannya. Oke. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak bersengketa guna mengakhiri sengketa. Jangan nambah sengketa baru. Ya kan? Jangan sampai nambah sengketa baru. Jadi kalau dia mau memediasi Nimade Intan Saraswati dengan Andes, dengan Rizky Martadinata, maka nggak boleh ngompor-ngomporin gitu loh. Ya? Oh iya udahlah, memang udahlah. Umpamanya ya Nimade itu jadi apa itu dengan Rizky Martadinata gitu. Mediator udah gua kenal bener orang Bali itu. Gak ada yang bener nggak itu. Buktinya Bali di apa itu di Lampung Selatan itu berantem. Nah, akhirnya nggak jadi orang dua. Oke. Nah, jangan cari mediator yang seperti itu. Tuh, waktu S1 sama bikin surat ke sendiri. Akhirnya Andes pacar mediator seperti ini, jangan mediator seperti ini. Oke? Jadi tujuan mediasi itu yang dapat diterima pihak yang bersengketa guna seperti inilah pegadaian menyelesaikan masalah. Kita selesai mediator, jadi tugas mediator hingga terjadi pertukaran informasi yang si A, si B menunjukkan juga hak itu. Nah inilah fungsi, nggak mungkin lah Bu, gitu. Nggak bisa lah Pak, nggak bisa yang dalam perjanjian ini, mobil ini, haknya Nimade itu 12 gitu loh. Dari pencerahan itu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Makanya saya katakan kepada mahasiswa saya, tujuan daripada hukum itu bukan untuk keadilan, gitu, bukan semata-mata keadilan, tapi lebih pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tugas mediator yang kedua, menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi para pihak dan berupaya untuk mengurangi perbedaan pendapat yang timbul. Seperti itu. Saya sudah jelaskan tadi dengan contoh-contoh saya tadi itu saya katakan. Jadi dia harus merumuskan titik-titik persamaannya itu. Jadi dia betul-betul menurut saya cerdas ya. Saya mengatakan ya orang hukum memang harus cerdas gitu. Hanya di Indonesia saja orang kuliah di Fakultas Hukum itu tidak dinyatakan cerdas. Gitu. Kalau di Amerika, kalau di Eropa, kalau di Singapura, kalau di negara-negara maju, orang yang kuliah sudah dia masuk kuliahnya. Kuliah kalau mama apa-apa. Grup oh.
Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Izin Prof. Ya. Pak, untuk mata kuliah hukum konsumen ada kuliah nggak Pak hari ini Pak ya? Jam berapa? Ya Pak. Jam berapa? Biasanya mulai jam 11 Pak atau jam 1-an Pak. Jam 1 tadi Rohim ngasih itu Pak. Saya lihat Rohim. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jam 12:10. Saya sholat dulu ya. Siap, iya Pak. Ya. Baik Pak. Ya. Minum air hangat doang. Enggak hangat.